Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Para bapak, ibu, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, semuanya dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat, panjang umur, murah rezeki, dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajatnya dikabulkan oleh Allah, usahanya diberikan kemajuan yang baik, yang bagus, yang berkah. Anak-anaknya yang sedang berada di lembaga pendidikan, semoga Allah berikan kecerdasan sehingga bisa menjadi anak yang baik, yang saleh, dan menjadi investasi tabungan kedua orang tuanya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ada pesan dari Imam Hasan Al-Basri ketika beliau sedang mengusung jenazah, yang mana jenazahnya ini akan dibawa ke tempat kuburan. Kemudian Imam Hasan Al-Basri bertanya ketika jenazah ini diusung, "Wahai saudara-saudaraku, apakah yang akan dilakukan oleh mayit ini seandainya Allah hidupkan kembali?" Kemudian serentak semua menjawab, kalau mayit ini dihidupkan kembali, dia akan bersedekah. Hartanya dia akan keluarkan di jalan Allah. Dia akan melaksanakan sholat secara berjamaah. Sholat wajib tidak akan ia tinggalkan. Dia akan ke masjid, dia akan ke musolah. Dia akan menuntut ilmu ke majelis-majelis ilmu. Dia akan menjalin tali silaturahim kepada keluarganya, saudaranya, sahabatnya, bahkan kepada para sahabat keluarga daripada ayah dan ibunya. Dia akan mendidik anak-anaknya menjadi anak yang penghafal Quran, menjadi anak yang baik, anak yang saleh, dan anak yang salehah. Dan dia akan murah senyum, karena senyum itu sedekah, senyum itu sedekah. Setiap apa yang ia lakukan, ia akan menginginkan yang dia lakukan ini bernilai ibadah. Lantas Imam Hasan Al-Basri menjawab, betul, pasti itu yang akan dilakukan. Tapi ketahuilah bahwa orang yang telah meninggal dunia, dia tidak akan hidup kembali. Oleh sebab itu kitalah yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakannya jin dan manusia illa liya'budun, kecuali adalah semata-mata untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini bulan Muharram, bulan awal daripada tahun baru Hijriah 1443 Hijriah. Pergantian waktu, bertambahnya usia kita, namun semakin berkuranglah masa hidup kita, kontak kita di dunia ini. Sangat disayangkan apabila Allah berikan kesempatan hidup yang panjang, namun tidak kita manfaatkan kesempatan ini untuk ibadah kepada Allah. Tidak kita jadikan kesempatan hidup ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Padahal usia yang baik adalah kehidupan ini khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk kehidupan orang banyak. Saudara, mati kita nggak tahu kapan akan berakhir hidup kita. Banyak kita lihat orang yang sehat, yang gagah,
yang secara akal pikiran kita, logika kita, dia pasti umurnya masih panjang. Karena cek kesehatan paru-parunya, jantungnya, semuanya panca indahnya, tubuhnya dalam kondisi sehat. Tapi apa yang terjadi? Ketika ia pulang dari check up dari rumah sakit, kemudian dia mengendarai sepeda motor, nggak tahu keluar dari rumah sakit, ditabrak oleh truk dan meninggal dunia. Itu kehidupan. Yang sehat malah Allah percepat umurnya. Ada juga orang yang sakitnya sudah begitu lamanya, bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Dia sakit, dia menderita. Mohon maaf, buang air kecil, buang air besar sudah di tempat tidur. Yang ngurusnya sudah capai. Bahkan hartanya sedikit demi sedikit habis untuk mengurus biaya hidupnya, biaya sakitnya. Tapi Allah perpanjang terus. Yang sebetulnya kalau dia berpikir secara positif kepada Allah, ada rasa bahagia dari sakitnya itu. Sedikit demi sedikit diambil dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang yang meninggal ini, orang yang sakit ini, dia ikhlas, dia ridho atas penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada nasihat Imam Hasan Al-Basri, manfaatkan kesempatan hidup yang tidak panjang ini, yang kita tidak tahu akan berakhirnya, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berdagang, dia pasti ingin untung. Kalau orang hidup, dia pasti ingin ketika matinya dalam keadaan husnul khatimah, dan ketika di akhirat kelak dalam keadaan yang baik, menerima buku di tangan kanannya dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekelumit yang saya sampaikan ini ada hikmah dan manfaatnya, khususnya untuk diri saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.